Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Masa al-nur. Kaif halukum? Alhamdulillah. Thayyibin. Thayyibin. Baik. Thayyib. Baik, alhamdulillah. Oh, وين أنتم الحين؟ Ana fil bait. Bilbait azaibah. بالبيت. مع من في البيت؟ Ma ahli. مع عائلة. Ma'ailah. مع العائلة. Bersama keluarga. طيب. الساعة كم الحين؟ Alhin sa tamania wa nus. 8:30. Saat 8:30. Jam 8:30. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar evaluasi tentang banyak materi yang sudah kita pelajari. Semoga semuanya masih bisa paham dan mengingat. Sambil evaluasi kembali, kalau saya bilang, di mana kamu sekarang, bahasa Arabnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bapak-bapak. Ahlan. Marhaban. Baik. Ulangi. Kalau mau bilang di mana kamu sekarang, berarti bahasa Arabnya Wain anta al-hin. Wain anta al-hin. Di mana kamu sekarang? Saya sekarang di jalan menuju ke rumahmu. Saya sekarang di jalan menuju ke rumahmu. I'm on the way to your home. Gimana? Saya sekarang di jalan. Ana al-hin. Di jalan. Fi sa'a. Di jalan. Filtorik. Ke rumahmu. Ila baitak. Ila baitak. Ana al-hin fitorik ila baitak. Saya sekarang di jalan menuju atau ke rumahmu. Terus, di mana rumahmu? Bahasa Arabnya? Wen baitak. Rumahku di belakang Masjid Sultan Qaboos. Berarti? Baiti. Di belakang. Kodam. Baiti wara. Belakang Masjid Sultan Qaboos. Sultan Qaboos. Atau orang sini biasa bilang Jami' Sultan Qaboos. Jadi kalau Jami' itu yang digunakan untuk Jumatan, kalau masjid itu umum. Mungkin pernah lihat masjid Jami' Sultan Qaboos, Jami'. Bedanya Jami' itu yang digunakan Jumatan juga, tapi kalau masjid tidak semua itu digunakan untuk Jumatan. Baik. Sekali lagi. Rumah saya di dekat kedutaan. Berarti rumah saya dekat dari kedutaan. Qarib safara. Qarib min safara. Kira-kira, ada yang ingat kira-kira? Takriban, kira-kira. Kira-kira 150 meter. 150 meter. Takriban mi'a wa khamsin meters. Aywa, takriban mi'a wa khamsin meter. Meter itu meter sama. Takriban mi'a wa khamsin meter sama. 100 kira-kira, takriban. Kira-kira. Rumah Ali di samping pasar ikan. Rumah Ali di samping pasar ikan. Gimana?
Baiti Ali, Ali, Bait Ali, Janib, Janib, betul. Pasar ikan. Janib, Suk, Suk Samak. Suk Samak. Suk Samak, betul. Suk artinya pasar, ikan artinya bahasa Arabnya samak. Suk Samak, suk artinya pasar. Pasar ikan, suk samak. Ya, pasar tradisional, bahasa Arabnya suk taklidi. Taklidi artinya tradisional. Suk taklidi artinya pasar tradisional, atau ada istilah lain juga suk sya'bi. Pasar masyarakat artinya pasar yang tradisional. Boleh suk sya'bi, boleh suk taklidi. Artinya sama, pasar tradisional. Baik, hari ini al-yaum kita akan belajar sanadrus tentang kata kerja. Haulal fi'al. Fi'il itu artinya kata kerja. Fi'il. Fi'il jadi mustalah atau istilah dalam bahasa Arab artinya kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3. Diulangi. Kata kerja dalam bahasa Arab dari segi waktu ya, itu ada 3. Ada kata kerja bentuk lampau, maldi, disebutnya maldi. Ada kata kerja bentuk mudhari. Mudhari itu mencakup 3 keterangan waktu. Yang pertama, sekarang yang sedang terjadi. Yang kedua, yang terus-menerus terjadi. Dan yang ketiga, yang akan terjadi. Jadi fi'il mudhari mencakup 3 keterangan waktu pekerjaan. Yang pertama yang sedang terjadi, yang kedua yang terus-menerus terjadi, atau yang akan terjadi. Oke, dan yang ketiga kata kerja amar. Amar itu perintah artinya. Amar, makanya ada istilah amar ma'ruf. Perintah pada hal yang baik. Amar ma'ruf. Nahi mungkar. Nahi itu mencegah. Mungkar itu sesuatu yang tidak baik. Ada yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan pasangannya ada fi'il nahi. Nahi itu larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Itu kategori masuk kata atau fi'il amar dan nahi. Satu. Nah, kalau untuk amar dan nahi pasti keterangan waktunya kan akan datang future karena belum terjadi kan. Jangan makan, jangan, kan belum terjadi. Jangan minum. Atau minumlah, berarti belum minum kan. Itu untuk pasti future keterangan. Nah, itu adalah kata kerja. Disebutnya dalam bahasa Arab fi'il. Sekarang, dalam bahasa Arab, kata kerja pasti akan diawali dengan bentuk maldi terlebih dahulu, kemudian mudhari, dan selanjutnya amar dan nahi. Ulangi, kata kerja dalam susunan urutan, itu yang pertama adalah maldi, yang kedua bentuk mudhari, dan yang terakhir amar dan nahi. Itu. Jadi kalau lihat kamus pasti akan muncul seperti itu. Misalkan minum akan muncul syaroba, yashrobu, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris verb itu ya. Go and gone. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh. Bahasa Arabnya membuka. Membuka. Itu bentuk. Ini kata kerja ya. Kata kerja. Membuka. Kerjaan kan membuka. Bentuk maldi, bentuk lampu itu fataha. Fataha. Atau kalau disingkat diwakafkan fatah. Bentuk mudhoreknya yaftahu. Kalau diwakafkan yaftah. Fataha bentuk maldi, yaftahu bentuk dhorek, bentuk amarnya atau perintahnya iftah. Bukalah. Iftah. Atau kalau perempuan iftahi, nanti kita belajar. Dan bentuk nahinya ada, tinggal ditambahkan bentuk mudhorek ditambahkan la.
La taftah, artinya jangan buka. Jadi pasti kalau bentuk nahi ada tambahan la di depannya. Iftah artinya bukalah, la taftah jangan buka. Ulangi, bahasa Arabnya membuka, kita buat contoh. Fataha yaftahu, fataha bentuk madhi, yaftahu bentuk mudhari', iftah bentuk amar. Sekarang kita dalam susunan kalimat, contohnya Muhammad telah membuka pintu rumahnya. Perhatikan di sini adalah ada kata telah, berarti pasti menggunakan fiil madhi atau kata kerja bentuk lampau. Muhammad telah membuka, berarti Muhammad fataha atau fatah pintu bab, pintu bahasa Arabnya bab, rumahnya, baitu. Kali rumus kata ganti milik ya. Rumahnya berarti rumah Muhammad. Baitu. Muhammad fataha bab baitu. Muhammad telah membuka pintu rumahnya. Di sini pekerjaannya sudah terjadi, membuka. Nanti menggunakan fi'il madhi. Fataha. Muhammad fataha bab baitu. Muhammad telah membuka pintu rumahnya. Ini fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Contoh. Yang kedua, contoh bentuk yang mudhari'. Yang mudhari', contoh, Muhammad sedang membuka pintu rumahnya. Karena ada keterangan waktu sedang membuka, maka ini harus menggunakan kata kerja bentuk mudhari'. Mudhari'nya fataha menjadi yaftahu. Fataha bentuk lampau, yaftahu bentuk mudhari'. Jadi contohnya, Muhammad sedang membuka pintu rumahnya. Bahasa Arabnya, Muhammad yaftahu. Membuka, sedang membuka. Bab, artinya pintu. Baitu, rumahnya. Muhammad sedang membuka pintu rumahnya. Muhammad yaftah bab baitu. Sedang membuka. Yaftah. Nah, di sini keterangannya menunjukkan bahwa sedang membuka. Oke, selanjutnya kata kerja perintah atau amar. Perintah, amar, fi'il amar. Ini kata kerja perintah. Contoh, bukalah pintu rumah Muhammad. Tolong buka pintu rumah Muhammad. Kalau sama, iftah. Iftah. Bukalah atau tolong buka. Kalau sama, iftah bab bait Muhammad. Tolong bukakan pintu rumah Muhammad. Iftah di sini adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Dan untuk bentuk fi'il nahi atau larangan nanti diambil dari bentuk mudhari' yang kemudian ditambahkan la. Taftah, la taftah, jangan buka. Iftah bentuk amar, la taftah bentuk nahi. Iftah bentuk perintah, la taftah bentuk larangan. La taftah, jangan buka. La taqra, jangan baca. La tanam, jangan tidur, dan seterusnya. La ta'kul, jangan makan. La taqif, jangan parkir. La taqifuna, jangan parkir di sini. Dan seterusnya. Dan untuk perempuan nanti ada bedanya juga audiensnya atau yang diperintah kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau banyak nanti kita belajar rumusnya. Ini adalah contoh-contoh dari kata kerja madhi, mudhari', amar, dan nahi. Baik. Dari sini sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang lebih masuk ke spesifik, apakah ada pertanyaan? Ustadz, yang fi'il amar kata perintah yang jangan tadi
namanya apa? Fiil amr juga. Fi'il amar. Kalau fi'il Hmm. amar itu perintah, kalau Ya. fi'il larangan Iya, fiil nahi. larangan. Fiil Nahi, larangan. nahi. Oke. Makanya ada istilah amar ma'ruf. Amar itu perintah, ma'ruf pada hal yang baik. Nahi itu larangan. Mungkar pada hal yang mungkar atau Ya. hal yang jelek. Jadi Ya. fi'il amar artinya kata kerja perintah dan lawannya adalah nahi. Nahi itu artinya larangan. Terus tadi contohnya dia pakai la depannya terus mudare. Ya, nanti kita Ya. belajar ke teknisnya, ke Iya, rumusnya. berubah bentuk tapi ya karena tadi latahta bukan layak tahu. Iya, nanti kita belajar rumusnya. Oh Diambil iya. dari bentuk mudore yang audiensnya kamu atau Oh, kalian. iya. Oh, iya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Ini sangat penting kerja karena dasar untuk kita bisa ngomong, dasar kita untuk bisa berbicara sehari-hari pasti akan menggunakan kalimat atau kata kerja. Entah itu sudah, entah itu akan, entah itu sedang terjadi. Perhatikan, sekarang kita akan belajar rumus bagaimana cara menyusun kata dari kata kerja yang pertama yaitu fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Karena kita diawali dengan lampau dulu. Ulangi, kita akan belajar bagaimana menyusun kata kerja bentuk madhi, bentuk lampau dengan disambung dengan subjeknya. Perhatikan, disambung dengan subjeknya. Bagaimana cara menyusun fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau dengan subjeknya. Karena masing-masing subjek nanti akan berubah. Yang pertama, kita ambil contoh dulu menggunakan kata kerja makan, bahasa Arabnya akala. Perhatikan, makan bahasa Arabnya akala, bentuk madhi ya. Kita konteksnya belajar fi'il madhi. Akala artinya telah makan. Ini kata kerja dasarnya. Akala. Atau kalau diwakafkan menjadi akal. Akala, akal. Sekarang, kita akan belajar satu persatu subjek. Yang pertama, jika subjeknya saya atau ana bahasa Arab. Jika subjeknya saya gimana? Bagaimana cara kita menyusun kata kerja bentuk lampau jika subjeknya saya? Contoh, saya sudah makan. Saya sudah makan. Tadi bahasa Arabnya, kata dasar bahasa Arabnya makan adalah akala. Nah, bagaimana kalau kita mau menyusun kata saya sudah makan? Rumusnya adalah kata kerja itu sendiri, kata kerja bentuk madhi, berarti di sini akal, kemudian ditambah tu di akhirnya. Jadi akala harus diwakafkan ya, akala menjadi akal, kemudian disambung tu. Akala menjadi akal tu. Ulangi, jika subjeknya saya masuk atau disambung dengan kata kerja bentuk madhi, bentuk lampau, maka rumusnya adalah kata kerja bentuk madhi itu sendiri, kemudian ditambahkan tu. Saya, itu menunjukkan bahwa subjeknya saya. Akala menjadi akal tu. Akala menjadi akal tu. Diwakafkan kemudian disambung dengan tu. Akala menjadi akal tu. Contoh, hari ini saya sudah makan nasi. Al-yaum akaltu ruz. Al-yaum hari ini akaltu saya sudah. Akaltu di sini sudah menunjukkan arti telah terjadi. Al-yaum akaltu ruz. Al-yaum akaltu ruz. Hari ini saya sudah makan nasi. Contoh lain. Sekarang bahasa Arabnya minum
bentuk madhi itu syaroba. Syaroba. Shin, ro, ba. Syaroba. Seperti di bawah. Syaroba. Artinya minum. Kalau saya bilang saya sudah minum berarti gimana? Syarabtu. Syarobtu. Betul. Syaroba diwakafkan dulu, syarob, kemudian disambung tu. Syarobtu. Saya sudah minum. Contoh, saya sudah minum jus jambu. Saya sudah minum jus jambu. Syarobtu. Jus bahasa Arabnya asir jawafa. Nah, jawafa artinya jambu. Syarobtu asir jawafa. Saya sudah minum jus jambu. Paham? Jelas keterangannya? Waduh. Wadah ya. Yang lain bisa dipaham? Insya Allah. Insya Allah. Insyaallah wadah Ustaz. Sekarang Pelan-pelan, Ustaz. coba Bisa. kita gunakan kata kerja lain. Di situ ada fataha tadi yang pertama kata kerja artinya membuka. Fataha. Kalau saya telah membuka berarti menjadi Patah tuh. fatahtu. Fatahtu. Fataha atau masuk bahasa Arabnya masuk. Dakhola. Dakhola artinya masuk. Kalau saya sudah masuk berarti Dakhaltu. dakholtu. Jadi tu di situ adalah fungsinya sebagai subjek yang artinya saya, subjek. Tu. Mungkin yang familiar nawaitu, saya niat. Sumtu, laka sumtu itu berarti saya. Tu di situ. Itu kata kerja yang menunjukkan arti telah terjadi atau madhi. Oke, jika sudah jelas saya lanjutkan. Tadi jika subjeknya saya. Sekarang jika subjeknya kamu laki-laki. Kamu satu laki-laki, anta. Bagaimana cara menyusun kata kerja bentuk madhi disambung dengan subjeknya kamu laki-laki. Kalau tadi saya, rumusnya adalah kata kerja itu sendiri kemudian ditambahkan tu di akhirnya. Sekarang jika subjeknya kamu laki-laki, kamu satu, maka rumusnya adalah kata kerja itu sendiri kemudian ditambahkan ta. Bukan tu tapi ta. Contoh, tadi bahasa Arabnya makan apa? Akala. Akala, makan. Kata dasarnya, kata kerjanya, untuk madhi. Kalau kamu sudah makan berarti Akalta. 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 Kamu sudah makan. Akalta. Ustaz, Ulangi. makan itu akal, tapi juga ada akil. Tidak ada. Enggak Itu ada. bahasa nggak benar. Akal. Bahasa kerja makan itu. Akala yakulu untuk mudhari'nya. Nggak ada akil itu. Itu bahasa Bengali, bahasa mereka. Bukan bahasa yang benar. Akala yang benar. Akala yakulu. Oke, saya ulangi. Subjeknya kamu laki-laki, maka rumusnya untuk rumusnya adalah kata dasar itu sendiri akala untuk nanti belakangnya. Akal jadi akal tak. Kamu sudah makan. Contoh, apa yang kamu makan? Apa yang kamu sudah makan? Ish akalta liom. Kamu hari ini makan apa? Ish akalta liom. Sudah ya, sudah akalta, sudah terjadi. Ish akalta liom. Kamu hari ini makan apa? Sudah makan. Akaltu al-yawm, akaltu rus wasama.
Hari ini aku makan nasi dan ikan. Akaltu al-yaum ruz wa laham. Hari ini aku makan nasi dan daging. Contoh. Jadi intinya rumusnya adalah kata kerja itu sendiri, kemudian ditambahkan ta jika subjeknya kamu laki-laki, tu jika subjeknya saya, tu. Akal tu. Akal ta berarti kamu laki-laki. Jelas? Mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Hanya tu menjadi ta. Tu untuk saya, ta untuk kamu laki-laki. Jelas belum? Sudah jelas? Wadah. Wadah ya. Oke, sekarang tadi bahasa Arabnya minum apa? Syaroba. Syaroba. Sekarang kalau bahasa Arabnya apa yang kamu minum berarti kamu Lish, laki-laki. syarobta. Ish syarobta bukan lish. Kalau lish Ish artinya syarobta. kenapa? Ish syarobta. Kamu minum Ish. apa? Ish syarobta. Apa yang kamu minum? Kamu minum apa? Ish syarobta. Syaroba menjadi syarobta. Fataha berarti menjadi kamu buka apa? Berarti fatahta. Fatahta. Kamu buka apa? Ish fatahta. Kamu buka apa? Fatahta, syarobta, akalta. Khoroja artinya keluar. Jadi kalau kamu keluar, khorojta. Kharajta. When khorojta, kamu keluar kemana? When khorojta. When kharajta min madrasah. Min when khorojta, kamu keluar dari mana? Min when khorojta, kamu keluar dari itu. Intinya, jika subjeknya kamu laki-laki, rumusnya kata dasar kata kerja itu sendiri, kemudian ditambahkan ta. Selanjutnya, jika subjeknya kamu perempuan, itu perempuan, mirip dengan yang sebelumnya, rumusnya kata kerja itu sendiri, kemudian ditambah ti. Kalau kamu laki-laki ta, kalau kamu perempuan ti. Berarti kalau kamu perempuan sudah makan, bahasa Arabnya Serti. kamu perempuan sudah makan. Berarti Auti. Akalti. akalti. Betul, akalti. Kamu perempuan. Akalti. Kalau minum tadi bahasa Arabnya Syarabti. syaroba. Menjadi kamu perempuan sudah minum. Syarobti. Ti. Syarobti. Minum. Kamu minum. Kalau tadi membuka, Fatahti. fataha menjadi fatahti. Fatahti. Dan seterusnya. Jadi intinya, jika subjeknya kamu perempuan, rumusnya adalah kata kerja, bentuk madhi itu sendiri, kemudian ditambahkan ti di belakangnya. Kalau subjeknya kamu perempuan. Ish akalti, apa yang kamu makan? Ish syarobti, kamu minum apa? Min wen kharajti, kamu keluar dari mana? Dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang, jika subjeknya kalian itu berarti banyak. Maka mirip rumusnya. Kata dasar kata kerja itu sendiri, dasar kata kerja itu sendiri. Kemudian ditambahkan tum. Tum. Antum. Antum, kalian. Maka jika disambung dengan kata kerja bentuk madhi, menjadi subjek, menjadi ditambahkan tum di belakang. Akala menjadi akal tum. Kalian sudah makan. Akal tum. Apa yang kalian makan?
Ish akaltum. Apa yang kalian minum? Ish syarabtum. Apa yang kalian buka? Ish fatahtum. Dan seterusnya. Jadi intinya, kata kerja bentuk madi, kemudian ditambahkan tum jika subjeknya kalian. Ish akaltum, ish syarabtum, ish fatahtum. Dari mana? Kalian keluar dari mana? Dari mana kalian? Min wen kharajtum. Kharajtum. Kharaja menjadi kharajtum. Dakhala artinya masuk menjadi dakhaltum. When dakhaltum. Kamu masuk mana? When dakhaltum. Jadi intinya untuk menunjukkan subjek kalian di kata kerja bentuk madi, rumusnya kata kerja itu sendiri bentuk madi kemudian ditambahkan tum di belakang. Akala menjadi akal tum, syaroba menjadi apa? Syaroba, Sarobtum. syarobtum dan seterusnya. Dari sini masih bisa difaham? Bisa ya? Waduh. Waduh. Selanjutnya, jika subjeknya kita atau kami. Kita atau kami, sama ya. Maka rumusnya mirip. Kata kerja itu sendiri, yaitu kata kerja bentuk madi, kemudian ditambahkan na. Na di belakangnya. Nah, akala. Jadi akalna. Kami sudah makan nasi hari ini. Akalna ruz al-yaum. Akalna ruz al-yaum. Jelas? Lagi. Minum. Tadi bahasa Arabnya apa? Minum. Syaroba. Syaroba. Kalau kami sudah minum kopi hari ini, bahasa Arabnya? Syarabna. Gava. Qahwa al-yawm. Qahwa al-yaum. Kami sudah minum kopi hari ini. Jadi intinya ditambahkan na di kata dasar bentuk madi itu sendiri. Syaroba menjadi syarobna, akala menjadi akalna, fataha membuka menjadi fataha, fatahna. Fatahna. Di Quran itu ada kan, inna fatahna laka fataham mubina itu kan. Lagi inna anzalna. Anzalnahu fi lailatin anzalna. Banyak sekali. Membaca bahasa Arabnya qoro'a. Ikro itu bentuk perintahnya. Qoro'a bentuk madhi. Qoro'a. Berarti kalau kita sudah membaca berarti qoro'na. Qoro'na. Al-yaum qoro'nal Qur'an marrotain. Hari ini kami membaca Quran 2 kali. Qoro'na. Telah membaca. Qoro'a. Qoro'a yaqro'u. Yaqro'u bentuk mudhari', iqro' bentuk amar. Perintah. Oke, selanjutnya. Tadi jika subjeknya kami atau kita. Sudah ya. Selanjutnya jika subjeknya dia laki-laki. I kalau dalam bahasa Inggris. Huwa kalau dalam bahasa Arab. Gimana? Jika subjeknya dia laki-laki, satu, maka tidak ada perubahan. Kita ulangi. Jika subjeknya dia laki-laki, maka tidak ada perubahan. Contoh.
Muhammad sudah makan nasi hari ini. Muhammad telah makan nasi hari ini. Muhammad akal ruz al-yaum. Muhammad akal ruz al-yaum. Lagi. Saudaraku, saudara laki-lakiku, atau saudara laki-lakiku sudah minum kopi hari ini. Berarti Sodiki soroba kahwa al-yawm. saudara laki-lakiku, saudara, Akhi. akhi, akhi, betul. oh, ya, aduh, ya akhi. Akhi. Sodik itu apa? Artinya Kawan saya ya, Kak Sadik. sodik itu friend. Oh iya, iya, iya. Akhi syarab gahwa Akhi. al-yaum. Saudaraku, berarti kan laki-laki, akhi, saudara laki. Maka tidak berubah bentuk kata madinya. Bentuk kata kerja madi tidak berubah. Syaroba atau syarab gahwa al-yaum. Saudara laki-lakiku telah minum kopi hari ini. Lagi, ayahku sudah membaca Quran hari ini. Gimana? Berarti Abi. ayahku, abi, betul? Abi. Qara'a. Qara'a, betul? Al-Quran. Al-Quran al-yaum. Abi qara al-Quran al-yaum. Ayahku, abi, kan abi itu dia laki-laki. Berarti kata kerjanya jika disambung dengan bentuk madhi tidak berubah. Abi qara al-Quran al-yaum. Aku telah membaca Quran hari ini. Wadih? Insyaallah. Allah. Satu kali lagi. Bahasa Arabnya keluar tadi apa? Khoroja. Khoroja. Sekarang contoh. Khalid telah keluar dari rumahnya jam 7 pagi. Khalid telah keluar dari rumahnya jam 7 pagi. Gimana? Khoroja. Khalid khoroja Bil bait. min baitu, betul? Bil bait. Jam 7 pagi. Saat Sabah. Sa'a sab'a Sabah. Khalid, betul. Khalid telah keluar berarti kharaja, kharaj itu sudah menunjukkan arti telah keluar karena bentuk lampau. Khalid kharaj atau kharaja min baituh, dari rumahnya. Min baituh jam 7 pagi, sa'a sab'a sobah. Sabah. Ya. Oke ya, jelas ya untuk yang subjek dia laki-laki. Rumusnya adalah tidak ada perubahan dalam kata kerja itu sendiri. Tetap seperti semula. Qara'a tetap, kharaja, fataha, dan seterusnya. Selanjutnya, jika subjeknya dia perempuan. Jadi bagaimana menyusun kata kerja bentuk lampau dengan subjek dia perempuan. Kalau tadi dia laki-laki, sekarang dia perempuan. She. Iya. Rumusnya, kata kerja bentuk madhi itu sendiri, kemudian ditambahkan tak atau bunyinya at. Ta'fat. At. Taknya mati di belakang. Bahasa Arabnya makan, tadi akala, betul? Kemudian ditambah at menjadi akalat. Tak di belakangnya. Akalat. Ada tak belakangnya itu menunjukkan bahwa subjeknya dia perempuan. Akalat. Fatimah sudah makan di rumahku. Berarti? Fatimah akalat Ya. bil bahdi. Fatimah sudah makan di rumahku. Fatimah akalat di baiti.
akalat. Jadi ada tambahan at di belakangnya, itu menunjukkan subjeknya dia satu perempuan. Contoh lagi. Tadi bahasa Arabnya minum apa? Minum Syaroba. Saroba. syaroba. Oke, syaroba. Sekarang Aisyah kemarin, udah perlu sudah. Aisyah kemarin minum jus di restoran. Aisyah kemarin minum jus di restoran. Gimana? Aisyah fil Ya. sarobat Sarobat. asyir Ayo, di Asyir. restoran. fil mat'am. Di Matam. Di Mat'am. mat'am. Aisyah kemarin Al-Hadi. bil ams artinya Nah, kemarin. Aisyah bil ams syarobat. Syaroba menjadi syarobat karena subjeknya dia perempuan, maka ditambah at. Syaroba menjadi syarobat. Aisyah bil ams syarobat asir, minum jus fi mat'am, di restoran. Jadi ada tambahan at. Lagi. Bahasa Arabnya membaca tadi apa? Qoro'a. Qoro'a. Kalau bahasa Arabnya istri apa? Jauh. Zaujah. Zauj. Zauj, Zauj. suami. Kalau istri? Zaujah. Zaujah. Jaujah. Zauj, zaujah. Ustadz, ustadzah. Kan gitu. Jaujah. Zauj itu suami, kalau istri berarti zaujah. Sekarang kalau bahasa Arabnya, istriku kemarin membaca Quran di rumah. Istriku kemarin membaca Quran di rumah. Berarti Zaujati Zaujah. zaujati qoro'at Bil ams. qoro'at, ayo, Quran fil bait. an fil bait. Quran fil bait. Zaujati qoro'at Quran fil bait bil ams, atau zaujati bil ams, istriku kemarin membaca Quran. Qoro'at ada atnya. Qoro'at Quran fil bait, membaca Quran di rumah. Jadi intinya jika subjeknya dia laki-laki, tidak ada tambahan apa-apa. Jika subjeknya dia perempuan, maka ada tambahan at atau tak secara penulisan di belakang. Akala menjadi akalat, syaroba menjadi syarobat, qoro'a menjadi qoro'at, fataha menjadi fatahat, dan seterusnya. Jelas ya? Terakhir, jika subjeknya mereka berarti banyak mereka. Mereka itu yang tidak diajak ngobrol tapi yang diomongin mereka. Yang tidak bukan audiens, bukan antum, bukan kalian tapi mereka. Bagaimana caranya menyusun kata kerja bentuk madi jika subjeknya mereka? Rumusnya adalah kata kerja itu sendiri, kemudian ditambahkan wawu secara penulisan, atau secara bunyinya menjadi u, harus diubah menjadi u. Akala menjadi akalu, panjang, akalu. Syaroba menjadi syarobu. Syaroba menjadi syarobu. Fataha membuka menjadi fatahu. Contoh, mereka kemarin makan di rumahku. Mereka kemarin makan di rumahku. Berarti mereka kemarin
Akalu. Bil ams, makan. Akal. Akalu. Akalu. Fi baiti. Hum bil ams akalu fi baiti. Kenapa akalu? Karena subjeknya adalah mereka. Jadi tidak boleh hum akal fi baiti. Tidak. Hum akalat. Tidak. Tapi hum akalu fi baiti. Ini menunjukkan U di sini adalah subjeknya mereka. Sekarang, tadi malam, ada yang masih ingat last night bahasa Arabnya? Yang masih ingat? Qablail. Tadi malam. Ada masih ingat last night? Semalam. Al-barih atau al-barihah. Al-barih atau al-barihah artinya tadi malam. Kemarin malam. Al-barihah. Contoh. Kemarin malam mereka minum jus di restoran. Berarti Al-barih. al-barih ya. Sarob. Ya. Sarobu. Syarobu, betul. Syarobu. Syaroba menjadi syarobu. Minum jus, apa jus? Asir. Asir. Asir di rumahku. Kalau di rumahku? Fi baiti. Fi baiti. Kalau di restoran? Fi matam. Fi mat'am. Al-barih syarobu asir fi mat'am. Lagi, tadi bahasa Arabnya membaca apa? Membaca? Qoro'a. 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 Artinya membaca. Bentuk madhi ya. Nah sekarang kalau hari ini mereka telah membaca Quran 2 kali. Hari ini mereka telah membaca Quran 2 kali. Gimana? Yaum. Al-yaum. Betul. Qoro'u. Qoro'u. Betul. Al-Quran. Al-Quran 2 kali. Apa? Masih ingat? Marrotain. Marotain. Marroh itu sekali. Marrotain 2 kali. Marroh artinya sekali. Kali. Marrotain 2 kali. Marrot banyak. Berkali-kali. Jadi kalau bahasa Arabnya. Hari ini mereka telah membaca Quran 2 kali. Al-yaum. Qoro'u Quran marrotain. Marotain. Jadi bahasa Arabnya mereka hum. Nah kalau disambung dengan kata kerja bentuk lampau atau madhi, maka kata kerja bentuk madhi tadi ditambahkan u di belakangnya secara pengucapan atau wawu secara penulisan. Akala menjadi akalu, syaroba menjadi syarobu, fataha menjadi Fatahu. fatahu. Qoro'a menjadi qoro'u. Dakhola artinya masuk menjadi Dakholu. 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 Dan seterusnya. Itu adalah rumus cara menggabungkan subjek atau menyusun kata kerja bentuk madhi dengan masing-masing subjeknya. Jadi itu semua harus dipaham dan dihafal. Untuk pemula mungkin boleh nggak apa-apa salah-salah dikit, ta jadi ti, ta. Yang penting paham dulu sambil belajar mana yang benar. Jelas dari sini keterangan yang saya sampaikan? Jika ada yang bertanya, silahkan. Wadah. Wadah.
Ada yang belum jelas atau ada ingin keterangan yang ingin diulang, silakan. Izin tanya Ustadz, Siap. nahnu dan nihna itu sama ya? Sama. Nahnu itu untuk penggunaan bahasa formal, nihna untuk penggunaan bahasa sehari-hari. Jadi formalnya itu nahnu. Nahnu. Cuman untuk bahasa sehari-hari, penggunaan bahasa sehari-hari itu banyak digunakan nihna. Nihna al-hin fil bait. Kita sekarang di rumah. Wen antum, di mana kalian? Nihna al-hin fil bait. Ini sekarang di rumah. Jadi sama. Nahnu dan nihna. Ada lagi? Kalau wen dan aina juga sama? Sama. Aina itu bentuk bahasa formal. Aina. When itu bahasa sehari-hari. When taruh, kamu mau pergi mana? When antri, when anta, kamu di mana? Aina anta gitu kalau bahasa formalnya. Untuk bahasa sehari-hari menggunakan when. When ila when, mau kemana? Kemana ila when? Ila aina. Gitu. Wadah. Ada yang lain? Tidak ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, izin kita latihan sedikit sebelum kita tutup. Latihan tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang kata kerja bentuk maldi. Kita latihan menyusun dalam kalimat. Oke. Sekarang, kalau misalkan, oh ya, itu semua adalah dalam bentuk kalimat dalam bentuk positif. Bagaimana cara menyusun kalimat bentuk negatif? Ma-nya. Jadi kalau saya bilang saya tidak makan nasi hari ini, tinggal ngomong ma akal turus al-yaum. Ma di sini bisa berarti menunjukkan tidak, bisa juga menunjukkan arti belum, tergantung nanti konteksnya. Jelas? Jadi untuk kalimat negatif cukup ditambahkan ma. Contoh, saya tidak baca Al-Quran kemarin. Ma qara'tu Quran bil ams. Saya tidak minum kopi. Kemarin saya tidak minum kopi. Bil ams ma syarabtu qahwah. Contoh. Contoh, saya tidak makan daging kecuali sedikit. Saya tidak makan daging kecuali sedikit. Ma akaltu lahm illa syuwayya. Illa itu artinya kecuali. Illa. Ma akaltu lahm illa syuwayya. Illa syuwayya. Tulis sedikit. Jelas ya? Apa Ustaz, ilahnya itu sama dengan kalau jam kurang berapa menit Ya, gitu. sama. Jadi kalau di keterangan waktu jam itu berganti kurang, tapi kalau di kata lain menjadi kecuali. Kayak la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain atau kecuali Allah. Illa. Oke. Sekarang coba kita latihan menyusun kalimat dalam bentuk kalimat. Yang sudah terbiasa aja tadi. Dakhola masuk ya, khoroja keluar. Sekarang, misalkan Muhammad kemarin keluar dari rumahnya jam 9 pagi. Muhammad kemarin keluar
dari rumahnya jam 9 pagi. Gimana? Muhammad bil Ams Bil Ams Koroja Roja. Keluar. Keluar dari Kharaja. rumahnya Kharaja. Koroja min baitu aywa min baitu jam 9 pagi. Saat tis'a sabah. sabah. Tis'ah sobah. Betul. Muhammad bil ams kharaja atau kharaj min baitu sa'ah tis'ah sobah. Dan ibunya keluar jam 9 malam. Dan ibunya keluar jam 9 malam. Wa Ibunya ummuh Muhammad. kharajat Wa ummuh Korojat. kharajat. Betul. Sa'ah tis'ah saat tis'a bilil. bilal. Wa ummu kharajat. Dan ibunya keluar. Di sini karena ibunya dia perempuan, maka ditambahkan at. Kharaja menjadi kharajat. Wa ummu kharajat sa'ah tis'a bilal. Baik. Lagi. Tadi membuka apa? Fathah. Fathah. Sekarang kalau bahasa Arabnya kapan kemarin atau jam berapa kemarin kamunya laki-laki, jam berapa kemarin kamu membuka rumahmu, jam berapa kemarin kamu membuka rumahmu. Sa'akam Akam. Sa'akam. Betul. Sa'akam. Kemarin tahta Ams. Sa'akam ams. Tahta. Betul. tahta Rumahmu. Fathah. baitak. 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 Sa'akam bil ams fatahta baitak. Jam berapa kemarin kamu membuka? Fatahta. Kamunya laki-laki. Fatahta baitak. Baitak. So, saya membuka rumahku hanya atau saya membuka rumahku jam 5 pagi. Berarti Itu. Ana fatahtu baiti sa'a khamsa Pakai sabah. ana lagi ya? Fatah tu. fatahtu karena Iya, saya fatahtu. menjadi Fatah tu ya. fatahtu baiti sa'ah khamsah sobah. Saya membuka rumahku jam 5 pagi. Kamunya perempuan. Jam berapa kamu kemarin makan pagi? Sa'akam. Kemarin kamu makan pagi. Sa'akam. Al-ams. Di pagi hari. Akalta. Kamunya Aktor. perempuan. Akalti Akalti. Akalti. Di pagi. Fi sobah. sabah. Fis sobah. Betul. Sa'ahkam. Kemarin. Bil ams. Akalti fis sobah. Akalti fis sobah. Nah, untuk istilah makan dalam dunia Arab, bahasa Arab itu menggunakan istilah, ada juga kayak sarapan, makan siang, makan malam. Nah, mereka membuat kata kerja sendiri. Jadi bahasa Arabnya sarapan itu sebenarnya futur kan? Futur Pernah dengar ya. Futur. atau iftar. Iftar itu kan
breakfast buka gitu. Futur artinya sarapan, breakfast, futur. Dari kata futur mereka membuat kata kerja fattoro yufatiru. Fattoro bentuk lampau madi. Jadi kalau kita mau bilang jam berapa kamu sarapan, sa'ah kam fattorta. Dari kata fattoro. Fattoro artinya melakukan sarapan. Sama Makan kayak sarapan. buka puasa, Ustaz. Aftoro itu, iftor. Dari aftoro yuftiru, iftar jadinya. Kalau fattoro itu sarapannya. Jadi orang Arab membuat kata kerja dari bentuk futur menjadi fattoro, bentuk lampaunya. Jadi, kamu hari ini sarapan jam berapa? Al-yaum sa'ahkam fattor. Fattorta. Kalian hari ini sarapan jam berapa? Al-yaum sa'ahkam fattortum. Kalian. Kami hari ini sarapan jam 8. Al-yaum fattorna sa'ah samanya. Fattoro. Artinya sarapan. Kata kerja ya, bukan sarapannya, bukan. Tapi melakukan sarapannya. Nah, bahasa Arabnya makan siang itu kan goda. Mungkin pernah dengar ya? Goda. Goda. Artinya makan siang. Dari kata goda, mereka membuat kata kerja. Tagodda ya tagoddi. Tagodda itu bentuk lampaunya. Ya tagoddi itu bentuk mudhari'nya. Jadi kalau kita mau nanya, kalian sudah makan siang? Tagoddaitum. Dari kata tagodda. Iya, saya sudah makan siang. Ayo, tagoddait. Tagoddaitu. Mereka sudah makan siang. Hum tagoddu. Dari kata goda. Nanti saya tuliskan. Dan kata kerja makan malam, mungkin pernah dengar asya. Bahasa Arabnya, asya. Asya itu makan malam, dinner. Terus dibuat kata kerja menjadi ta'asya. Ta'asya ya ta'asya. Ta'asya bentuk lampau. Jadi kalau saya sudah makan malam, alhamdulillah ta'asyaitu. Ta'asyaitu. Sudah makan malam. Ana ma ta'asyait ba'd. Ana ma ta'asyait ba'd. Saya belum makan malam. Tapi ini hanya kiasan ya, bukan bahasa formal. Bahasa kiasan. Bahasa sehari-hari berlaku. Nanti saya buatkan itunya, kata kerjanya. Ustaz, mata Asya itu tidak makan malam atau belum makan malam sama? Mata asyait, saya tidak makan malam. Tapi kalau ada keterangan ba'at, mungkin sering dengar ba'at, itu berarti belum. Atau mungkin kalau di Saudi sering lisah. Lisah mata asyait. Lisah itu artinya belum. Kholas kan artinya sudah. Lisah artinya belum. Lisha. Lisah. Mungkin pernah dengar di Saudi apalagi sering tuh. Lisah. Ya, Lisa. Artinya belum. Atau ba'at. Jadi kalau ada tambahan ba'at di belakangnya itu berarti belum. Contoh, ma'akal tu ba'at. Artinya belum makan. Kalau ma'akal tu, itu aja berarti saya tidak makan. Tapi kalau ma'akal tu ba'at, artinya belum. Saya belum makan. Ma syarabtu ba'at. Saya belum minum. Ma qara'tu ba'at. Saya belum baca. Tapi kalau ma qara'tu dibaca, tidak. Jelas ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya kira ini aja dulu. Nanti kita masih banyak tentang kata kerja bentuk madi. Karena ada kata kerja yang sifatnya itu
terdiri dari huruf ilat. Huruf ilat itu yang salah satunya ada alif, wawu, ya. Disebut dalam bahasa Arab huruf ilat, huruf berpenyakit. Ya, ada sedikit pola yang berbeda. Kayak contoh roha artinya pergi. Kalau saya pergi nanti bukan roh tu tapi ruh tu, ru dibaca ru. Atau membeli itu bahasa Arabnya istaro. Istaro kalau saya membeli bukan istarotu tapi istaroi itu bindanya atau dasar dari kata kerja itu ada yang terdiri dari huruf ilat, alif, wawu atau ya. Kita bahas nanti. Ini yang sahih dulu, yang gampang-gampang. Baik, ada pertanyaan lain? Ada Ustaz. Maafi. Masih. Bahasa Arabnya bertanya atau meminta itu sa'ala. Pernah dengar? Makanya jadinya soal. Soal itu pertanyaan atau soal jadi bahasa Indonesia. Maafi soal. Maafi soal artinya tidak ada pertanyaan. Itu dari bahasa Arab sa'ala yang artinya meminta atau bertanya. Nah, tergantung konteksnya. Sa'ala, sa'al tu, saya meminta. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut insya Allah pertemuan berikutnya. Nanti saya kasih PR ya, Insyaallah. tentang Ya, kata Ustaz. kerja bentuk madi. Saya tambah sedikit kosakata untuk madi, nanti juga saya minta untuk dikerjakan dalam bentuk susunan kalimat. Baik, tidak ada pertanyaan, insya Allah. Terima kasih banyak. Kita ketemu kembali insya Allah pekan depan. Waalaikumsalam insya Allah. Pekan depan jam 8 ya, Ustaz dan Bapak-Bapak. Siap, insya Allah jam 8. Nalqakum Yang insya telat Allah. push up. Siap. Waduh. Oke, semoga bermanfaat. Semoga Amin. tetap semangat semuanya. Jangan lupa Insya Allah. praktek, jangan takut salah. Tetap Ya. latihan, praktek sambil nanti jalan dibenarkan. Oke, tumtum fi amanillah. Tasbahu ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz,